Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to edisi video 6 bulan di Jerman. Kali ini 6 bulan di Jerman, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Sudah 6 bulan perjuangan. Awal mula perjuangan ya, 6 bulan awal terasa masya Allah tabarakallah berat actually, tapi lambat laun sudah terkikis, terreduksir atau berkurang beban penderitaan atau overthinkingnya. Nggak tahu ya, mungkin alhamdulillah karena ini juga memang sudah bulan puasa ya, mulai bulan puasa hari keempat. Mungkin saat pembuatan video ini jujur sebenarnya tanggal 22 Februari, agak telat 2 hari, tapi I just want to share bagaimana perasaan aku setelah 6 bulan tinggal di Jerman. Alhamdulillah, perasaan saat ini ya, saat membuat video ini lapar karena ya puasa, alhamdulillah. Terus setelah dipikir-pikir tidak terlalu berat ya. Di bulan ini alhamdulillah banyak hal yang saya pelajari, banyak hal juga yang sudah terlewati, tidak terlalu sedih seperti bulan-bulan sebelumnya, tapi alhamdulillah sudah dilewati. Nah, hal-hal yang sudah dilewati itu hal-hal baru, namun juga hal lama. Misalnya seperti alhamdulillah setiap minggu di bulan ini aku pergi ke Zahnarzt atau dokter gigi untuk mengisi, menutup lubang. Nah, itu dia, menambal gigi setiap minggu. Ada 2 terus ya. Jadi ada sejauh ini kalau nggak salah udah 4 kali, 3 kali di bawah, 1 kali terbalik, 3 kali di atas, 1 kali di bawah. Dan insya Allah minggu ini hari Selasa nanti juga akan pergi lagi ke dokter gigi untuk menambal lagi. Terus juga di bulan ini alhamdulillah aku juga udah sakit maksudnya baru pertama kali ini juga di bulan ini aku pakai yang namanya Krankmeldung. Bagaimana sistem Krankmeldung atau kalau kamu sakit dan kamu boleh tidak bekerja saat sakit dan itu masih dibayar gitu kan. Dan aku juga udah ke Hausarzt bulan ini, tapi sebenarnya menemani temen. Dan saat aku sakit aku juga berusaha untuk ke Hausarzt, namun saat itu Hausarztnya itu lagi tutup gitu kan. Nah, jadi nggak bisa dikunjungi. Nah, aku mengambil jalan lain, yaitu telemedicine, ketika kita bisa video call dokternya dari rumah gitu. Jadi kita bisa dibuatkan surat sakit selama batasnya, kalau dari video call 3 hari, bisa dibuatkan surat sakit tanpa harus berkunjung ke dokternya. Nah, pada saat itu aku dalam masa haid, jadi sakit perut kan. Terus 3 hari setelahnya aku mau melden lagi nih, mau daftar lagi, mau perpanjang lagi surat sakit aku karena aku demam pada saat itu. Nah, nggak bisa lagi kan di dokter yang sama. Boleh di dokter yang sama, namun harus berkunjung ke tempatnya karena ditakutkan ini penyakitnya bahaya kan, karena lebih dari 3 hari. Nah, kalau memang dirasa itu tidak terlalu parah, boleh melden atau daftar di tempat yang lain, di dokter yang lain, lalu dibuatkan surat sakit. Dan itu yang aku lakukan. Aku daftar di 2 tempat, di 2 dokter, 3 hari di 1 dokter, 1 hari lagi di dokter yang lain gitu. Nah, alhamdulillah di bulan ini juga untuk pekerjaan lancar bisa dibilang, walaupun dengan beberapa tantangannya ya. Bahasa masih menjadi kendala, namun lambat laun memang harus latihan, harus belajar lagi, sabar lagi, harus lebih cekatan lagi, lebih aktif lagi. Dan di bulan ini aku ada Anleitung juga 2 kali, alhamdulillah. Memahami bagaimana sih sebenarnya perjalanan penyakit atau cara perawatan gitu, khususnya di Jerman of course.
Terus online itu alhamdulillah yang pertama aku kurang bagus nilainya, namun yang kedua alhamdulillah bagus. Karena alhamdulillah saat itu sebenarnya aku itu baru siap ngapain ya gitu. Aku lupa, kayaknya baru dari kamar mandi or what, I don't know, I don't really remember. And then suddenly I just want to see gitu. Aku mau lihat praksis unlighter aku kemana, dan teman-teman lain aku yang sesama unlightung aku itu kemana gitu. Kayak mereka di tempat makan nggak ada, di stasiun dinner station juga nggak ada gitu kan. Ya udahlah, aku cek mungkin di kamar pasien. Ternyata nggak ada, dan setelah aku lihat di kamar pasien ternyata pasiennya udah meninggal gitu. Itu nggak tiba-tiba, karena memang dari awal kami memang mengurus pasien yang terapi minima atau memang yang minimal terapi aja, yang memang kita tetap kita mandikan, tetap kita berikan obat-obatan yang mengurangi rasa sakit, itu aja gitu. Jadi saat itu yang aku lihat sudah pucat, dan aku cek nadinya sudah tidak ada, dan nafasnya juga sudah tidak ada, dan aku laporkan ke praksis unlighter aku. Nah saat itu dia oh ya udah sudah berakhir. Dan di saat yang lain mungkin yang lain juga sedang sibuk ya, dan ya nggak tahu juga mau entah pada kemana. Jadi aku yang lapor. Di situ dinilai aku dinilai aku proaktif atau memang benar-benar bertanggung jawab terhadap pasien kayak gitu. Padahal alhamdulillah karena memang hanya karena aku ingin tahu gitu yang lain kemana, dan aku mau ikut gitu kan, karena aku nggak tahu ngapain pada saat itu, aku lagi puasa juga. Ya udah, berakhir aku dapat nilai bagus pada saat itu. Ada sebenarnya lembar nilainya, cuman aku juga nggak ngerti bagaimana cara penjelasannya. Aber ich versuche, warte, Musik kurz. Nah ini nilainya. Nah kalau ini nilai di Jerman itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 itu paling bagus, 6 itu nggak bagus. Nah di awal-awal itu aku dapatnya nilainya yang di sebelah sini semua, yang di sebelah 6, 5, 4, 3 gitu, sama 2, karena di awal-awal kan, dan banyak hal yang menjadi PR aku atau catatan aku. Nah kalau yang dikali ini yang terakhir itu banyak dapat yang dinilai 1 gitu, 1, 2, 3, karena 6 juga masih ada sih, karena dinilai lebih proaktif dalam pembelajaran. 6 bulan di sini juga alhamdulillah aku juga udah buka puasa bersama kemarin, dan tarawih bersama juga bersama orang Indonesia yang ada di Berlin, yang ada di Jerman, khususnya di Berlin. Itu masya Allah tabarakallah, makanannya banyak banget, kayak risol, bakwan, donat, bakso, nasi, rendang, balado, semua orang sumbang ya, masya Allah tabarakallah, kita nggak perlu beli. Hari Jumat juga ada sih, aku jajan beli piscok, beli es cendol, dan juga aku beli cake tiramisu. Masya Allah, semoga insya Allah kita doakan Allah jadikan bulan ini menjadi bulan yang baik, menjadi bulan yang penuh rahmat, penuh berkat, penuh pengampunan, dan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih rajin, lebih proaktif, lebih ikhlas lagi menjalani hidup ini, lebih banyak belajar, nggak pantang menyerah, dan juga lebih bersyukur, belajar memaknai bagaimana makna hidup, belajar memaknai artinya pertemanan, karena tidak semua pertemanan itu berlangsung panjang, dan belajar mengelola emosi dengan diri sendiri juga dan dengan orang lain, dan belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, berusaha menjadi lebih baik tentunya.
Terima kasih, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.